Okay, she keep calling every single night. Yeah, and I don't mind, 'cause I'm keeping the vibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 23B akan melakukan wawancara kepada masyarakat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang dimana diampu oleh Bapak Dosen Hadian Mustari SPD MPD. Halo teman-teman, Perkenalkan, nama saya Suryani Marwasidik. saya Umi Wahyuni, saya Linda Sari, saya Husnul Hatimah, saya Naura Sita Asatra, saya Ana Rasita Fatika. Saya Harunisa, saya Humaira Auliasyam, saya Larasati. Jadi Om, menurut Indonesia itu seperti apa sih Om? Indonesia itu ya negara yang merdeka, berdaulat dan mempunyai kepemimpinan yang maksudnya yang bagaimana yang tetap begitu. Menurut saya itu begitu Indonesia. Maksudnya negara kesatuan tuh berbeda-beda tapi ya tetap satu. Namanya juga Indonesia harus ya mempunyai kemerdekaan yang luas. Jadi harapan untuk Indonesia ke depannya bagaimana Om? Ya semoga Indonesia terus jaya lah, maksudnya merdeka terus tuh, nggak teranu sama negara lain. Jadi saya sedang berbicara dengan kakak siapa kak? Diva Kak. Jadi pandangan tentang Indonesia itu yang seperti apa kak? Indonesia itu seperti apa? Maksudnya dari segi mana Kak? Menurut kak, kalau misalnya mendengar kata Indonesia, Indonesia itu seperti apa sih? Kayak bagaimana gitu? Yang kayak akan keberagamannya? Kayak kan keberagaman. Jadi harapan tuh untuk Indonesia ke depannya itu bagaimana kak? Karena kan ini mendekati pemilu, jadi berkaitan dengan hal itu kan Indonesia pasti punya banyak pilihan terkait pemilu tersebut. Jadi harapannya ya pasti berpolitik ataupun dalam aspek apapun Indonesia masyarakatnya bisa menjalani atau melewati semuanya baik dari segi politik atau apapun itu dengan baik dan tertib seperti itu. Jadi saya sedang berbicara dengan kakak siapa? Akbar. Jadi pandangan tentang Indonesia itu yang seperti apa kak? Menurut kak? Indonesia kok keberagaman Indonesia ke depan. keberagaman ya, kayak kebudayaannya banyak berbagai macam. Jadi harapan tak untuk Indonesia ke depannya tuh seperti apa? Supaya kayak apa ya, kayak ini sekarang ajang pemilihan presiden, kayak harus saling, tidak ada yang kayak pertengkaran lah di antara kita, atau kayak perbedaan apa sih namanya, ini yang paslon tidak harus kayak bertengkar, kayak kita selalu sudah ini pemilihan kayak akur semuanya, tidak kayak gitu. Adapun pendapat kami terkait konflik Indonesia di wilayah bagian darat adalah konflik wilayah antar kabupaten atau daerah seringkali terjadi karena klaim atas sumber daya alam, batas administrasi yang tidak jelas, atau sejarah klaim yang berbeda. Untuk menyelesaikan konflik semacam ini, biasanya dilakukan dengan mediasi, negosiasi, atau proses hukum untuk menentukan batas yang jelas antara kedua wilayah tersebut. Konflik perbatasan juga dapat terjadi antara daerah di dalam suatu negara, seperti konflik wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara. Konflik perbatasan dapat memicu konflik antara warga kedua negara atau daerah yang berbatasan dan dapat menimbulkan gangguan keamanan di perbatasan. Penyelesaian konflik perbatasan harus dilakukan dengan cara damai dan melibatkan masyarakat serta tokoh adat yang memiliki peranan penting dalam melakukan negosiasi menyelesaikan persoalan yang ada. Penyelesaian konflik wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat umumnya melibatkan proses mediasi. Pembicaraan antara pihak-pihak terkait dan mungkin juga campur tangan dari pemerintah pusat atau lembaga terkait di tingkat daerah. Biasanya, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan hukum atau kesepakatan politik untuk menetapkan batas wilayah yang jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Pendapat kami terkait konflik udara di wilayah Indonesia. Konflik di udara adalah situasi yang kompleks dan seringkali dapat membahayakan keamanan global. Penting untuk mencari solusi diplomatis dan dialog untuk menghindari eskalasi yang dapat berdampak negatif pada perdamaian dunia. Keamanan dan keselamatan penerbangan juga harus diutamakan dalam penanganan konflik semacam itu. Konflik di wilayah udara Indonesia sering terjadi karena klaim wilayah yang tumpang tindih dengan negara lain. Masalah ini bisa melibatkan hak lintas udara, eksploitasi sumber daya alam, dan keamanan nasional. Solusi yang terbaik biasanya melalui diplomasi, perundingan, dan kerjasama antar negara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Konflik di udara dapat melibatkan pertempuran udara antara pesawat, militer, pelanggaran wilayah udara, atau masalah keamanan penerbangan. Hal ini seringkali melibatkan negara atau pihak yang berselisih dalam kepentingan politik atau militer. Itulah tadi pendapat kami mengenai konflik di udara pada wilayah Indonesia. Pendapat kami terkait konflik yang berada di teritorial laut di Indonesia penting untuk menyikapi konflik ini dengan pendekatan diplomatis dan berdasarkan hukum internasional. Dialog dan negosiasi antar negara perlu dilibatkan untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan. Keberlanjutan hubungan baik antar negara tetangga juga dapat ditingkatkan melalui kerjasama ekonomi dan keamanan. Selain itu, melibatkan pihak ketiga yang netral seperti organisasi internasional atau mediator dapat membantu memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang hukum laut dapat dijadikan landasan dalam menentukan batas-batas laut dan hak kedaulatan. Penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya secara damai dan menghindari eskalasi konflik. Melalui diplomasi cerdas, Indonesia dapat mendorong stabilitas regional dan melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan hubungan baik dengan negara tetangga. Baik, itulah tadi tanggapan masyarakat mengenai pandangan mereka tentang Indonesia dan tanggapan kelompok kami mengenai konflik-konflik yang ada di Indonesia bagian darat, udara, dan juga laut. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.